Aura Kasih naik dokar ke Surabaya. Aura Kasih pergi makan rendang. Aura Kasih nampak di baliho. Konser Jumat di Cibiru. Terima kasih. Aura Kasih pakai koteka, naik kuda berdua RK. Walau nanti duda tetap dipanggil KPK. Lur, Ridwan Kamil lur, dulu lur, sempat lur merekomendasikan Aura Kasih lur sebagai calon anggota legislatif lur. Mungkin lur perselingkuhan ini bisa terjadi lur karena ini lur, tentunya lur Aura Kasih dan Pak Ridwan Kamil sering berkomunikasi lur. Nah itu lur penyebab benih-benih cinta itu mulai tumbuh lur. Gimana lur menurut pendapat sampean lur? Ketik lur di kolom komentar. Belum dapat dibuktikan. Disinilah channel ini hadir untuk menafsirkan, mengulas, dan memberi konteks agar penonton bisa melihat kisah ini dari berbagai sudut pandang. Sebelum kita menutup cerita, penting diingat, semua yang disampaikan tentang pengakuan warganet hanyalah klaim pribadi, belum diverifikasi dan tidak boleh dianggap fakta hukum. Video ini disusun sebagai analisis, spekulasi aman, dan edukasi publik. Pelajaran yang bisa diambil adalah dalam kehidupan dan rumah tangga, kesabaran, kehati-hatian, dan menjaga nama baik lebih berharga daripada rumor yang menyesatkan. Ujian hidup bisa datang dalam bentuk apapun, tapi cara kita menyikapinya menentukan kedewasaan dan kebijaksanaan kita. Di bagian akhir ini, pesan tersiratnya jelas. Jangan langsung percaya gosip. Lihat fakta hukum, pahami konteks, dan hargai proses yang sedang berlangsung. Kesabaran, kepengendalian iri, dan kebijaksanaan menjadi senjata paling ampuh menghadapi badai opini publik. Semoga kita semua dijauhkan dari fitnah dan tetap bisa menilai sebuah cerita dengan kepala dingin, hati tenang, dan iman yang kuat. Jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasi, dan tetap bersama kami untuk kisah-kisah berikutnya yang akan dikupas tuntas dengan hati-hati, cerdas, dan penuh tanggung jawab. Di balik semua cerita yang beredar, ada satu hikmah penting yang patut kita renungkan bersama. Hidup tidak pernah benar-benar berjalan lurus, bahkan yang terlihat kuat, mapan, dan penuh senyum pun bisa diuji dengan cara yang tak pernah kita bayangkan. Kisah ini mengajarkan bahwa tidak semua hal yang ramai dibicarakan harus langsung kita yakini, dan tidak semua diam berarti bersalah. Dalam setiap ujian, kesabaran menjadi benteng, dan kebijaksanaan menjadi penuntun. Jangan mudah menghakimi, karena kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi di balik pintu yang tertutup. Lebih dari itu, kisah ini mengingatkan kita untuk menjaga lisan dan hati. Satu komentar, satu asumsi bisa berdampak panjang pada hidup seseorang. Maka belajar menahan diri, memilah informasi, dan menghormati proses adalah bentuk kedewasaan yang sering terlupakan. Semoga kita semua dijauhkan dari fitnah, diberi kekuatan menghadapi ujian hidup, dan mampu mengambil pelajaran bahwa ketenangan, kejujuran, dan kesabaran selalu lebih berharga daripada sensasi sesaat. Guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, ini masuk lagi ke segmennya Aura Kasih dan Ridwan Kamil ya. Oke, Ger, suara mirip Ridwan Kamil dan Aura Kasih beredar. Fakta ini bikin publik heboh karena gitu guys ya. Seperti apa, yuk kita lihat bareng-bareng. Buat kalian baru mampir, jangan lupa bantu subscribe Uki Kelvin supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan update yang terbaru yang lagi viral, tentunya terkait info atau berita-berita yang lagi hangat ya, yang harus kita reaksi atau kita komentari ya di video-videonya ini guys, berita-beritanya. Yuk langsung kita beritanya bareng-bareng guys. Kita lagi lihat ke saya, jadi kita tenangin dulu biar semuanya reda. Nanti kalau waktunya tepat kita ketemu dan selesaikan baik-baik. Stop, jangan geser video ini. Karena apa yang akan kita bahas sekarang bukan isu receh, bukan gosip 1-2 hari, dan bukan kabar yang muncul tanpa sebab. Suara dengan Ridwan Kamil dan Aura Kasih. Dan sejak detik itu, publik langsung bereaksi. Bukan karena isinya meledak-ledak, justru karena terlalu tenang. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, pastikan kamu subscribe channel ini sekarang juga. Tangga seperti kisah yang sedang kita bahas ini. Sekarang kita mulai. Beberapa hari terakhir, publik dikejutkan oleh kabar beredarnya rekaman suara singkat. Dalam audio itu, terdengar percakapan dua orang dengan nada datar, tidak panik, tidak emosional. Sosok pria dalam rekaman tersebut terdengar meminta agar tenang dulu, menyampaikan bahwa isu ini pasti akan berakhir, dan yang paling menyita perhatian, adanya kesepakatan untuk bertemu setelah kondisi isu panas ini mereda. Kalimatnya sederhana, tapi justru disitulah masalahnya. Publik mulai bertanya-tanya, kalau memang
memang tidak ada apa-apa, kenapa harus menunggu isu meredah? Kalau ini hanya gosip, kenapa harus saling menenangkan? Dan kenapa percakapannya terdengar seperti dua orang yang sedang mengatur strategi, bukan dua orang yang merasa tidak bersalah? Dari sinilah, perhatian publik kembali mundur ke awal cerita. Sebelum audio ini beredar, masyarakat sudah lebih dulu diguncang oleh kabar gugatan cerai yang diajukan Atalia Praratia. Gugatan ini tidak disertai drama di depan kamera, tidak ada konferensi pers, tidak ada klarifikasi panjang. Justru karena itulah, banyak yang menilai gugatan ini bukan keputusan spontan. Tak lama setelah kabar perceraian mencuat, muncul satu nama lain yang awalnya dianggap hanya terseret. Namun seiring waktu, nama ini justru semakin sering disebut, semakin sering dikaitkan, dan akhirnya jadi pusat spekulasi. Sejak saat itu, publik mulai memperhatikan detail kecil, kolom komentar yang mendadak ditutup, unggahan yang tetap berjalan tanpa penjelasan apapun, aktivitas media sosial yang terlihat normal tapi terasa tidak biasa. Dan ketika rekaman suara ini muncul, banyak warganet merasa seolah menemukan potongan puzzle yang selama ini hilang. Ya cantik, ya kan, bodinya bagus gitu kan. Ya gitu sih Mas. Sebenarnya udah tahu aja gitu. Sebelumnya sih aku udah tahu, nggak memantau karena kan memang kan dulu kan bapak sama aku kan emang ya ada hubungan gitu kan. Gini loh Mas, maksudnya kayak capek gitu kan adanya perceraian ini, Bu Cinta dan bapak, aku yang disalahkan. Padahal kan bukan aku aja gitu, masih banyak ya bisa aku sebut ya. Aku bilang ya Lisa-Lisa yang lain gitu kan. Permintaan maaf itu aku udah dari dulu ya, udah dari ya 1 tahun yang lalu lah gitu. Cuman kan Bu Cintanya kan belum balas gitu, belum respon. Ya nggak apa-apa gitu. Ya syukur-syukur kalau misalnya ada yang mau menjembatani aku untuk bertemu dengan Bu Cinta itu alhamdulillah banget gitu. Karena aku memang sekarang aku kan udah jadi seorang istri dan aku rasa apa yang ibu rasa gitu. Jadi memang pas aku DM itu aku keadaan bangun tidur dan tiba-tiba hatiku tuh tergerak melo gitu. Makanya aku langsung DM kayak gitu. Ya mau minta maaf yang sedalam-dalamnya gitu. Dulu pernah melakukan kesalahan yang fatal 4 atau 5 tahun yang lalu. Karena saya salah. Aku niatnya memang meminta maaf gitu. Biar hatiku juga tenang, terus ke depannya juga ya lebih apa sih Mas, kalau orang udah minta maaf terus dimaafin kan lebih lega. Yang penting udah niatnya aja sih baik. Aku lebih kekasihan sih sama ibu sih gitu. Aku nggak mau buka di sini. Ya kan yang seperti udah ada di media ya gitu kan, ya kalian tau lah gitu. Nah bisa sekuat itu dan ya sebertahan itu karena ya banyak. Ya sedikit banyaknya aku tahu lah gitu. Bu Cinta berhak bahagia, ya kan itu kan doa. Kita doain aja perjalanannya, maksudnya lebih baik, itu lebih bahagia gitu. Gue bilang juga apa? Netizen mah emang jeli banget ya. Postingan Aura Kasih, miss you R, thank you R, RK maksudnya. Nama Aura Kasih sedang dikait-kaitkan dengan masalah rumah tangganya Atalia dan Ridwan Kamil. Begitu namanya dikaitkan dengan keretakan rumah tangga mereka, Aura Kasih langsung menulis pesan yang menyentuh. Alhamdulillah 2025 untuk setiap ujian berubah menjadi kesaksian. Tapi sih kata pengacaranya Atalia, nama Aura Kasih tidak ada dalam gugatan. Banyak yang kaget, terlebih Aura Kasih ini pernah menyalonkan diri sebagai anggota legislatif yang direkomendasikan oleh RK. Tapi dia bantah, katanya kagak pernah mencalonkan diri tuh. Tapi dia berhubungan baik dengan salah satu partai dan membuat yayasan. Kerjasama pula. Aura Kasih ini kan pernah dikabarkan dekat dengan sejumlah pria. Tapi dia kagak pernah tuh ngumbar kehidupan pribadinya. Nah kalau lukisan si John itu kok mirip banget sama fotonya RK? Kalau lo sendiri punya pacar rahasia, bakal diposting kagak di media sosial? Nah itu dia guys beberapa info terkait Aura Kasih dari Ridwan Kamil ya. Dan tadi ada Lisa Mariana guys. Mungkin kalian punya komentar atau reaksi bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih yang sudah subscribe channel Oke Kevin. Mudah-mudahan kalian rezekinya selalu lancar dan dipermudahkan urusannya dan sehat selalu gitu ya guys ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.